Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi di pertemuan kita kali ini. Kali ini kita akan bahas mengenai kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Ibu berharap nantinya kalian akan dapat menentukan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan serta menyimpulkan sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Ya, ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan dikerjakan di buku tulis. Oke, yang pertama kita akan masuk dalam materi mengenai kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, dalam menulis surat lamaran pekerjaan, kita harus menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita juga harus menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau bahasa gaul atau mungkin bahasa daerah ya. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Nah, isi dari surat lamaran kita itu harus menggunakan kata pengantar yang jelas, informatif dan tepat sasaran. Selain itu, mengikuti sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Pastikan juga kalau kalian membuat menggunakan tulisan tangan atau di kertas folio bergaris, pastikan tulisannya bersih, kertasnya bersih, mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Hindari juga penggunaan kalimat yang berbelit-belit. Kita akan melihat bagaimana sih sistematika sebuah surat lamaran pekerjaan itu. Yang pertama, kita punya tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal ini sebenarnya sifatnya dia bisa diletakkan di atas, di paling atas surat atau di bawah ya nak. Jadi ada dua pilihan untuk tempat dan tanggal surat. Nah, penulisannya seperti apa? Penulisannya untuk kotanya kamu harus menggunakan huruf depannya harus menggunakan huruf kapital. Terus untuk bulan juga harus menggunakan huruf kapital. Setelah menulis kota, gunakan tanda koma. Ini harus seperti ini tulisannya ya nak. Jadi misalnya Tangerang, koma 24 Juli, J-nya besar, T-nya tadi besar, 2018. Yang kedua, kita punya lampiran dan perihal. Lampiran dan perihal ini untuk apa? Lampiran itu untuk memberitahukan kepada orang yang kamu tuju suratnya berapa banyak misalnya surat-surat yang kamu lampirkan dalam satu surat itu. Misalnya kamu juga melampirkan fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat. Nah, itu jumlahnya ada berapa? Nanti kita tulis dalam lampiran. Misalnya ada 5 lembar, maka di sini kita tulis 5 lembar. Nah, penulisan lampiran ini seperti ini, lampiran, L-nya besar, kemudian jumlah lampiran kita tulis menggunakan huruf ya, angkanya kita tulis menggunakan huruf, dengan huruf yang besarnya ada di depan. Setelah ini nih, setelah huruf pertama, setelah kata pertama, kamu tidak perlu lagi menggunakan huruf besar di awal kalimat, cukup kata pertamanya saja. Kemudian perihal ini berisi apa sih tujuan kamu menulis surat ini? Apa maksud kamu menulis surat itu? Maka di situ kita tulis lamaran pekerjaan. Kemudian ada alamat surat. Nah, di sini alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih 3 baris ya. Jangan sampai lebih dari 3 baris. Jadi cukup taruh jalannya, terus kemudian kotanya. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kalimat seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada kalimat tidak boleh disingkat. Kalau dulu kita menulis jalan kan biasanya JLN titik. Nah, sekarang tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisan. Jadi titiknya tidak menggunakan titik ya. Kemudian salam membuka kita menggunakan kata dengan hormat. Penulisannya harus seperti ini, D-nya besar, hanya kecil, kemudian setelah itu ada koma. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Jadi ini seperti awal atau pembukaan. Perkenalkan dulu diri kamu, salam, sapa orang yang ingin kamu ajak bicara. Secara tidak langsung kan ketika kita mengirimkan surat, kita menyampaikan keinginan kita. Kemudian bagian isi.
Yang harus kamu pahami adalah bahwa di sini tadi kan kita punya alinea pembuka ya. Ini paragraf pertama di dalam surat lamaran. Nah, isi ini ada di paragraf kedua. Jadi ketiga hal ini ada dalam satu paragraf. Kamu sampaikan identitas kamu, berikan pengantar dulu, maksud dan tujuan, kemudian jelaskan apa saja yang kamu lampirkan di dalam surat lamaran tersebut. Kemudian menutup di sini di dalam surat lamaran pekerjaan, si penutup harus menunjukkan keantusiasan pelamar kepada instansi yang dituju. Misalnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih juga kepada orang yang sudah bersedia membaca surat kamu. Kemudian kita punya salam penutup. Di sini kamu sampaikan hormat saya. Penulisannya sama dengan salam membuka, hanya saja dia akan ada di bagian kanan. Terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Hormat saya, di bawahnya tanda tangan, kemudian nama jelas kamu siapa. Siapa nama kamu tulis di sini. Oke. Nah, itu saja ya nak materi kita untuk hari ini. Setelah ini kita akan mencoba membuat surat lamaran pekerjaan. Terima kasih sudah mendengarkan materi Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi berkah untuk kalian semua. Selamat belajar. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.